kesaksian saya, sebelum saya ikut VMC ini, saya dulu depresi. Terus terang, kehidupan saya sebelum mengikuti program ini, saya banyak melakukan dosa. Dan dosa itu sangat besar dan menyakitkan, terutama bagi menyakitkan hati Tuhan dan juga istri dan anak-anak saya. Sampai di satu titik, Tuhan izinkan keluarga saya mengalami suatu pergumulan yang benar-benar berat, yaitu pergumulan keuangan. Keadaan saya amburadul banget. Karena saya memposisikan masalah sebagai pusat hidup saya menjadi orang yang emosional dan mudah marah. Di mana pada tahun 2020, tepatnya di bulan Februari, suami saya memberitahukan bahwa ia telah memiliki anak dengan perempuan lain. Itu membuat saya sangat marah, kecewa, dan sakit hati. Kehidupan rohani saya cukup aktif di gereja, di lingkungan maupun komunitas, tetapi jujur keaktifan saya hanya pelayanan yang panggung dan seremonial serta rutinitas agamawi saja. Yakni saya melakukan dosa persinahan, saya melakukan dosa percabulan, saya terikat dengan pornografi, saya terikat dengan minuman keras, kemabukan, pesta pora. Saya melakukan itu semua. Menjadi istri yang terus merongrong suami, bukan menjadi penolong. Saya selalu berantem dan suami saya selalu ngomong cerai dan selalu ungkit-ungkit masalah-masalah dulu sebelum kita nikah pun gitu. Rumah tangga kami selalu saja ada pertengkaran. Ketika berkomunikasi pasti diakhiri dengan pertengkaran. Jauh sebelum itu saya menangis setiap hari, saya selalu menyalahkan keadaan, saya selalu mengajak suami saya bertengkar. Setiap saya lihat fakta bukti, pasti akan saya ajak bertengkar terus itu suami saya. Saya begitu hancur, tidak tahu harus apa. Kenapa ini harus terjadi sama saya? Saya merasa tertolak, saya merasa tidak berharga, saya merasa tidak berguna, saya tidak percaya diri. Dan saya merasa diri ini tidak berharga. Saya merasakan itu semua keadaan itu menyudutkan saya, menyalahkan saya, seperti itu. Di situ saya merasa benar-benar gak berharga. Saya benar-benar menjadi sosok yang sensitif dan insecure. Bahkan saya menyalahkan situasi yang ada dan orang tua saya, even kakak saya yang pernah ninggalin saya dari awal hingga sekarang gitu. Saya ini merupakan pribadi yang keras kepala, emosional, pemarah, dan saya ini orangnya sulit untuk mengampuni orang yang telah menyakiti hati saya. Saya adalah seorang istri yang banyak maunya, selalu mengasihani diri sendiri, mudah kecil hati, dan mudah marah. Di dalam muka saya kayak seperti muram terus. Terus saya sempat depresi, setiap hari nangis, mengadu ke Tuhan, kayak menyalahkan diri sendiri, gak terima dengan keadaan. Saya merasa itu titik nol saya tidak punya pekerjaan, saya sangat bergantung sama suami saya. Saya mengasihani diri sendiri, kenapa nasib saya seperti ini, banyak dramanya. Saya masih suka mengasihani diri, larut dalam badai persoalan, kurang semangat dan kurang sukacita. Kalau ada masalah lebih banyak dipendam karena takut kan saya mau cerita orang-orang, takut salah orang atau gimana, jadi saya pendam sendiri. Dan saya nggak tahu harus bagaimana. Saya hanya bisa kecewa, marah, dan saya juga sempat berpikir untuk jalan pintas. Saya sempat mencoba bunuh diri. Saya terintimidasi karena dosa dan kesalahan saya. Halo, nama saya Dwi Astuti Wahyuni. Saya mengikuti VMC sebagai
salah satu dari doa saya yang dijawab oleh Tuhan. Saya merasa bersyukur banget masuk dalam komunitas yang sangat luar biasa yang selalu diberkati dalam Tuhan. Sebelumnya saya adalah orang yang sangat tidak percaya diri, tapi melalui VMC saya belajar untuk memperbarui pikiran saya. Puji Tuhan, setelah saya lahir baru, saya masuk dalam grup ini, saya mendapat hal baru. Saya diajarkan untuk bagaimana membangun relasi dengan Tuhan. Dan puji Tuhan gitu, perubahannya begitu besar pada saat saya ikut VMC ini. Dan berkat yang saya terima di dalam Victory Church, saya merasa banyak sekali diberkati. Fokus pada perubahan pola pikir, dan saya fokus pada akar permasalahan. Hari demi hari, pola pikir saya berubah. Saya menjadi tahu akar masalah saya yang sebenarnya. Saya menemukan akar masalah dalam hidup saya selama ini. Mengubah pola pikir saya yang lama menjadi pola pikir yang baru, yang isinya semua tentang kebenaran firman Tuhan. Saya merenungkan firman-Nya, dan juga itu menjadi kebiasaan baru yang saya dapat dalam grup ini. Saya merenungkan firman Tuhan, dan bukan hanya merenungkan, saya menjadi pelaku firman Tuhan dan jadi berkat bagi orang lain. Satu hal yang tidak pernah saya lupa ketika Ibu Sandy berkata, "Ayo kita telanjangi dosa. Mengakulah dosa apa yang masih tersimpan." Saya tidak mau mengatasi masalah rumah tangga saya dengan cara dunia, karena sudah terlalu banyak saya mengambil keputusan dengan cara dunia. Saya juga belajar berespon yang benar terhadap masalah yang saya hadapi. Saya bisa mengampuni, memaafkan, dan yang paling saya senangi, saya sekarang bisa move on. Pengampunan tidak merubah masa lalu saya, tetapi saya percaya pengampunan itu merubah masa depan saya. Dalam mentoring kita juga diajarkan pola pikir yang benar, selaras dengan firman, Yang mengubah pola pikir saya dan juga yang menguatkan saya dan membangun saya ketika saya menghadapi masalah-masalah yang mungkin mengganggu pikiran saya. Di saat pikiran-pikiran buruk datang, ada firman yang tiap hari yang harus kita renungkan. Itu yang membantu saya untuk lebih mengandalkan Tuhan saja. Setiap hari kami boleh merenungkan firman Tuhan, Dan saya diberkatin juga akan sharing dari renungan firman Tuhan dari teman-teman lain yang benar-benar menguatkan saya. Sehingga saya merasakan menjadi wanita yang berharga di mata Tuhan, disayang Tuhan. Itu sangat memperbaharui pikiran saya. Saya jadi mengerti dan mengalami kemerdekaan karena perubahan pikiran. Dan di VMC ini juga saya banyak belajar pola pikir saya sebagai istri dan sebagai pribadi yang takut akan Tuhan tuh benar-benar dibentuk sama Tuhan. Saya nggak jadi baperan, saya nggak jadi insecure, saya malah merasa sangat tenang dan aman gitu. Saya merasakan hati yang damai, sedikit demi sedikit. Saya sudah tidak nangis. Saya lebih tenang, hati saya lebih damai. Dan banyak lagi yang membuat saya takjub akan kebaikan Tuhan. Perubahannya tuh nggak nanggung-nanggung gitu. Tuhan tuh benar-benar nunjukin kasih mula-mulanya lagi gitu. Saya ngerasa Tuhan tuh deket banget gitu sama saya. Grup ini berhasil membuat saya menjadi rajin membaca firman Tuhan dan merenungkannya setiap hari. Saya bersyukur ikut mentoring. Saya banyak diubah Tuhan. Sekarang saya lebih fokus pada firman Tuhan daripada masalah saya. Dulu saya bersikap panik, menyerah, dan cepat marah-marah dan mengambil keputusan yang salah. Sekarang saya lebih banyak bersikap diam, tenang, dan berdoa dan berserah kepada Tuhan.
bersyukur bisa memiliki komunitas yang membangun, komunitas yang menguatkan. Saya tuh fokusnya di masalah saja. Tapi setelah saya mendengarkan sharing-sharing dari teman-teman, dari Pastor Sandy, Pastor Doni, Pastor Dolvin, semuanya, yang mana kita harus fokus pada kebenaran firman Tuhan daripada fokus pada masalah kita. Tuhan itu yang seharusnya menjadi fokus dalam hidup kita. Bukan permasalahan yang menjadi fokus, tapi Tuhan. Impactnya itu nggak cuma di aku, tapi ternyata di suami saya gitu. Suami saya jadi jarang untuk berantem gitu kita berdua. Bahkan suami saya jadi semakin romantis gitu, jadi semakin harmonis gitu. Suami saya jadi peduli sama saya, caring sama saya. Saya belajar dari ibu-ibu yang tangguh dan luar biasa, bahwa tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Saat ini kondisi saya jauh lebih baik, jauh lebih baik. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan untuk sebuah grup ini yang bisa membuat saya kembali hidup dengan baik. Sekarang keadaan saya jauh lebih baik. Saya tidak terlalu mengasihani diri sendiri dan tahu apa yang harus saya lakukan jika saya mengalami masalah. Dan saya juga merasa saya sangat berharga, saya sangat dikasihi, saya sangat disayangi oleh Tuhan Yesus. Saya sadar, untuk dipulihkan Tuhan, saya harus rela dengan rendah hati kembali ke titik nol. Yang ketika masalah itu datang, saya tidak mau terlalu memikirkan, akan tetapi saya berusaha untuk mencari jalan keluar. Masalahnya belum selesai, tapi keadaan hati, respon pikiran kita jauh lebih baik karena adanya grup mentoring ini. Recycle masalahmu menjadi sumber energi. Salah satu berkat yang saya dapatkan dari VMC ini adalah kesembuhan dari sakit mah saya yang sudah bertahun-tahun, dan sekarang saya bisa minum kopi hitam lagi. Saya ingat waktu saya masih lulus di level 1 di VMC, itu saya langsung dapat pekerjaan gitu dari teman saya yang nggak saya duga-duga dari dia gitu ya pekerjaannya. Saya sudah lebih bisa menguasai emosi saya, sehingga dalam rumah tangga kami sudah semakin jarang bertengkar. Suami saya pun sudah kembali. Saya menjadi terus mengucap syukur kepada Tuhan atas keluarga kecil yang Tuhan sudah percayakan kepada saya. Saya percaya sama cara dan waktunya Tuhan. Sekalipun kami dalam masalah yang berat, para mentor tidak pernah menghakimi kami. Mereka merangkul kami dan mensupport kami. Saya mengucap syukur karena di VMC saya memiliki Bapak dan Ibu Gembala yang begitu baik, yang tidak pernah menghakimi, menerima saya, sehingga saya merasa nyaman untuk menceritakan dosa-dosa yang selama ini saya tutup-tutupi, bahkan dari suami saya sendiri. Terima kasih kami sudah menjadi anggota mentoring. Terima kasih untuk Ibu Vivin, mentor saya yang selalu mengingatkan saya. Terima kasih, banyak perubahan yang saya alami setelah saya ikut mentoring. Berterima kasih sekali dengan mentor dan asisten mentor yang memberikan saya motivasi dalam menyelesaikan setiap tugas. Saya mengucap syukur juga karena saya memiliki mentor dan teman-teman yang saling support, sehingga saya merasa saya memiliki keluarga baru dalam VMC ini. Ibu-ibunya, para mentor, Pastor Sandy, semua sangat membimbing, mensupport saya sangat baik terhadap kita yang perlu bimbingan mereka. Dan juga para mentor, Pak Yasa, Pak Wilma, dan para mentor yang lain, Pak asisten mentor, mereka dengan setia memberikan waktu dan juga memberikan respon terhadap kebutuhan dan keluhan dan juga segala pikiran yang ada pada saya. Terima kasih atas wadah yang sangat positif ini yang bisa membimbing saya dan juga para wanita yang lain yang sedang mengalami kasus yang sama seperti saya. Saya sangat bersyukur karena proses ini tidak berhenti sampai saya selesai mengikuti VMC ini. Tapi saya akan bertumbuh dan bergabung dalam komunitas Victory Church
supaya saya dapat terus memperoleh keteladanan dari para mentor, para pastor, Pastor Sandy, dan Pastor Doni, supaya saya bisa semakin kuat berjalan sampai pada waktunya nanti Tuhan akan memulihkan saya. Dan mungkin bagi teman-teman di luar sana yang belum ikut mentoring, ayo kita ikut mentoring karena ini sangat berguna bagi kedepannya kita, iman percaya kita kepada Tuhan Yesus semakin bertambah. Saya juga bersyukur karena sudah mengetahui tujuan hidup saya, yaitu tujuan hidup saya yang sebenarnya adalah mengasihi Tuhan. Itu kebutuhan saya, bukan yang lain. Yuk ikut VMC agar kita belajar menjadi istri yang bijaksana, penolong bagi suami, dan tiang doa bagi keluarga. Kiranya VCI semakin dipakai Tuhan untuk menjadi berkat buat orang lain. Dan saya ingin tetap terus diproses, berakar di dalam komunitas, dan saya ingin terlahir kembali mengalahkan dunia. Yes, yes, yes.